Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita. Perkenalkan, saya Murni Siringoringo dengan NIM T1D1230067. Saya merupakan mahasiswa program studi bisnis digital Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan studi kasus mengenai serangan ransomware yang terjadi di Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi, serta membahas penyebab, dampak, dan solusi pencegahannya. Berikut merupakan lampiran dari studi kasus. Dan berikut merupakan 5 soal yang akan saya analisis. Masuk pada analisis soal yang pertama, analisis peran data center yang tidak tepat. Mari kita mulai dari akar masalah utama. RSHS Jambi menyimpan server dan seluruh data penting di dalam ruangan server internal, bukan di data center profesional. Ini menjadi kontributor utama kerentanan mereka terhadap serangan ransomware. Apa saja kelemahan utamanya? Yang pertama, keamanan fisik lemah. Server disimpan di ruangan biasa yang rawan gangguan fisik seperti pencurian, kebakaran, ataupun banjir. Yang kedua, tidak ada sistem cadangan. Ketika satu server lumpuh, tidak ada sistem lain yang bisa mengambil alih. Ketiga, tidak ada SOP IT yang terstandarisasi, menyebabkan pembaruan keamanan sering terabaikan. Keempat, tidak ada sistem pendinginan dan UPS profesional, mengakibatkan kestabilan server tidak terjaga. Akibatnya, ransomware berhasil masuk melalui server yang belum di-patch, lalu menyebar cepat karena tidak ada segmentasi jaringan. Dan karena tidak ada backup yang tersimpan di jaringan aman, seluruh sistem rumah sakit lumpuh total. Dan berikut merupakan fitur keamanan data center modern. Bagaimana seharusnya data disimpan? Data center modern dilengkapi dengan dua lapisan utama keamanan, yaitu fisik dan juga logis. Yang pertama, keamanan fisik. Hanya petugas berwenang yang bisa masuk karena aksesnya dilindungi biometrik. Kemudian dilengkapi oleh CCTV 24 jam dan petugas keamanan serta di sistem pencegahan kebakaran dan juga banjir otomatis. Dan yang kedua ada keamanan logis, jaringan disegmentasi jadi malware tidak bisa menyebar bebas. Kemudian menggunakan IDS dan juga IPS untuk mendeteksi dan memblokir ancaman secara real time. Kemudian melakukan update keamanan dilakukan otomatis dan terpusat. Kemudian data di backup secara otomatis ke lokasi yang terpisah dari jaringan utama. Contohnya, jika RSHS menggunakan layanan seperti AWS, Azure, atau Telkomsite, mereka akan mendapatkan yang pertama backup harian otomatis, enkripsi data end-to-end, isolasi jaringan virtual, dan audit file dan juga log akses pengguna. Selanjutnya, perancangan ulang infrastruktur IT. Untuk mencegah insiden serupa, RSHS perlu merombak total infrastruktur IT mereka. Yang pertama yang mereka lakukan yaitu migrasikan server ke data center pihak ketiga atau cloud seperti colocation atau cloud service. Ini memberikan jaminan uptime tinggi dan juga keamanan 24/7. Yang kedua, terapkan arsitektur hybrid cloud. Data sensitif seperti rekam medis disimpan di cloud private. Kemudian, aplikasi umum seperti billing dan juga pendaftaran pasien bisa diletakkan di cloud publik seperti Microsoft 365. Yang ketiga, rancangan ulang arsitektur jaringan. Jaringan harus disegmentasi zona publik, zona internal, zona data sensitif, gunakan WAN, firewall, dan juga isolasi server virtual. Yang keempat, susun dan uji disaster recovery plan. Backup otomatis setiap hari disimpan di offsite, kemudian lakukan simulasi pembunuhan data secara berkala agar staf siap menghadapi krisis. Kemudian, ini merupakan langkah-langkah keamanan cyber tambahan. Selain infrastruktur, ada juga langkah-langkah cyber tambahan yang wajib diterapkan. Yang pertama, ada pelatihan keamanan bagi pegawai, staf medis, dan administrator harus mengenali serangan phishing dan juga teknik rekayasa sosial. Kemudian, Zero Trust arsitektur, yaitu semua perangkat dan pengguna wajib diverifikasi secara ketat sebelum diberi akses. Kemudian multi-factor authentication. Akses ke sistem penting harus menggunakan kombinasi password dan juga faktor tambahan seperti OTP dan juga biometrik. Endpoint detection dan juga respon. Gunakan EDR modern seperti Sentinel One atau CrowdStrike untuk memantau aktivitas endpoint. Penetration testing berkala. Libatkan pihak ketiga untuk menguji
kerentanan sistem secara rutin. Kemudian melakukan role-based action control, yaitu akses data harus dibatasi hanya kepada pegawai yang memang memiliki hak atas data tersebut. Selanjutnya, yang kelima yaitu dampak jangka panjang dan juga peran data center aman. Apa saja dampak jangka panjang dari serangan ini? Yang pertama yaitu reputasi hancur. Pasien kehilangan kepercayaan karena data mereka bocor. Yang kedua, kerugian finansial besar, termasuk kemudian sistem, denda hukum, dan juga potensi gugatan. Kemudian kehilangan data permanen. Jika tidak ada backup, data tidak bisa dipulihkan. Dan yang terakhir ada audit regulator, yaitu potensi sanksi karena dianggap lalai dalam menjaga keamanan data. Bagaimana data center aman bisa mencegah ini? Dengan adanya failover dan juga backup otomatis, rumah sakit tetap bisa beroperasi meski terjadi insiden. Segmentasi dan juga firewall membuat malware sulit menyebar, kemudian sistem enkripsi dan juga login menjadi integritas serta memudahkan investigasi pasca insiden. Sebagai penutup, akses ini mengingatkan kita bahwa keamanan cyber bukan sekedar soal teknologi semata, melainkan juga mencakup tata kelola, kebijakan yang tegas, serta kesiapan dan juga kesadaran seluruh organisasi. Rumah sakit seperti RSHS yang bertanggung jawab menjaga nyawa dan juga data sangat pribadi pasien harus menjadikan keamanan cyber sebagai prioritas utama tanpa kompromi. Investigasi dalam sistem keamanan bukanlah beban biaya, melainkan fondasi penting untuk memastikan keberlangsungan layanan, menjaga reputasi, membangun kepercayaan masyarakat yang menjadi penopang utama sebuah institusi kesehatan. Semoga pembelajaran dari kasus ini dapat menjadi pijakan kuat bagi semua institusi dalam memperkuat pertahanan cyber mereka. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.